pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam mesbah doa pagi kita. Kita tanggalkan dulu ya saudara, segala beban, segala kesibukan kita, dan kita beralih mencari wajah Tuhan. Mari saudara, bersama dengan saya kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dalam ibadah live streaming, maupun juga Tuhan mereka berkumpul yang ada di rumah mereka yang mempersiapkan hidup mereka untuk bekerja hari ini. Namun kami akan menanggalkan semua Tuhan pekerjaan kami, semua beban hidup kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Kami tidak mau beralih wajah kami kepada yang lain. Kami hanya berfokus menghadap wajah-Mu sambil kami mempersembahkan segala pujian, segala persembahan yang hidup dan ucapan syukur kami lewat doa dan penyembahan kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi kami, Kau mengurapi anak-anak-Mu. Kami siap melayani Engkau. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akan persembahkan segala pujian kita kepadanya. Bapa, Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup yang mulia di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Ku persembahkan hidupku. Amin. Bapa, Ku persembahkan hidupku. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Amin. Persembahkan hidupku padamu. Maka pagi hari ini Tuhan Yesus, Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. Serahkan hidupku kepadamu. Biarlah kami boleh menjadi berkat kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini kami kembali bersama dengan anak-anak-Mu. Bapa, Ku persembahkan tubuhku ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, amin. Ku sembahkan Tuhan, Ku sembah Kau. Inilah hidup kami, inilah doa pujian kami. Tuhan, Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu pada hari ini. Untuk kemuliaan nama-Mu Ku sembah Kau, Ku sembah Kau.
menguatkan hidup kami, memberikan kekuatan yang baru. Ya Rama ya Ramase, inilah pujian kami Bapa, inilah penyembahan kami. Oh ya Rama Shiki Ramase, ya Rama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau persembahkan segala hidup kami, hati, pikiran, jiwa, tubuh, mulut kami, ucapan kami Tuhan. Persembahan yang hidup adalah inilah kami, keberadaan kami. Kami mau nyanyikan pujian, Kau berharga di mataku dan Kau yang termulia. Amin Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Sekali lagi saudara, Kau berharga di mataku Tuhan, berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hari ini di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Biarlah persembahan yang hidup berkenan, amin. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia di mataku Tuhan Yesus, amin. Kau berharga dan mulia di mataku, Engkau Tuhan Yesus, lebih dari emas, perak, dan permata, amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu, yang kudus, yang berkenan, bagai persembahan yang hidup, amin. Yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku sebagai senjata kebenaran, amin. Bagai persembahan yang hidup, melakukan kehendak-Mu yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, amin. Tuhan, pakailah hidupku. Mari Tuhan pakai hidup kami semua pada hari ini. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan pakai hidup kami sebagai persembahan yang hidup pada hari ini. Biarlah kami menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan kami mau Tuhan mendengarkan firman pada pagi hari ini, sehingga kami diberkati, anak-anak-Mu diberkati. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, menyiapkan hati kami dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada bagian yang kedua, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ya, saudara, pada hari
Senin yang lalu ya kita telah membahas bagaimana kita dimerdekakan dari perhambaan dosa ya. Kita harus taat kepada firman ya. Yang kedua adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Saudara, itu yang kita lakukan karena firman Tuhan itu yang kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa ya. Saudara, yang kedua adalah dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan hidup saudara dan saya, dan saudara, sehingga hidup saudara dan saya tidak dikuasai lagi oleh dosa ya, tidak hidup dalam dosa ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan yang ketiga, ini bagian yang kedua ya, saudara, bagaimana kita dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran ya. Kita buka dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, kita akan baca di sini ya. Ya. Galatia pasal yang kelima ya. Saudara, di ayat yang ke-16 saya bacakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dengan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, maka saudara, dikatakan baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, inilah yang firman Tuhan kita sudah baca. Saudara, yang ketiga, bagaimana saudara kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi kita dikuasai oleh kedagingan kita, hawa nafsu daging ya. Saudara, yang tidak lagi berkuasa mengendalikan hidup saudara dan saya ya. Kita tidak lagi mudah hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan, saudara, hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan ya. Saudara, bagian yang ketiga dari bagaimana kita dimerdekakan dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran, bagian yang ketiga adalah hidup yang mau dipimpin oleh roh Allah ya. Saudara, roh Tuhan memimpin saudara dalam seluruh kebenaran ya. Firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Tuhan itu tinggal di dalam hati saudara dan saya ya. Saudara, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar. Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran ya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan katakan, setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah ya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan ya. Dan kita menuruti pimpinan roh Tuhan, roh Allah yang memimpin saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara ya. Hawa nafsu daging ya, dosa tidak lagi menguasai kita, yang berakibat kita, saudara dan saya ya, akan mengalami kematian kekal. Karena upah dosa adalah kematian ya, maut ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, di sini dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh Tuhan ya. Saudara, bagaimana Tuhan memimpin
hidup saudara dan saya, yaitu melalui hati nurani saudara ya. Tuhan ingatkan kita setiap firman yang kita dengar ya, dan saudara biarlah kita boleh menang ya, menuruti kehendak pimpinan Roh Tuhan ya, tidak lagi menuruti keinginan daging kita ya, tidak lagi menuruti hawa nafsu dosa kita yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita ya. Saudara dan saya dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran oleh karena ada firman Tuhan dalam hati kita, dan oleh karena Roh Kudus juga yang memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Saudara dan saya, inilah yang firman Tuhan katakan, saudara, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan ya. Karena di sini dikatakan bahwa keinginan daging itu kecemaran, percabulan. Jangan lagi kita hidup dalam kecemaran dan percabulan, hawa nafsu, iri hati, yang semuanya akan berujung pada kematian kekal ya. Saudara dan saya, biarlah kita penuh dengan buah roh ya. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, dia pasti karakternya sama seperti Kristus ya. Buah roh itu adalah karakternya Kristus, kasih, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita ya, dikatakan kasih, sukacita ya, damai, penuh dengan damai, kesabaran ya, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Saudara, Rasul Paulus katakan kalau kita hidup menurut daging ya, perbuatan daging, hawa nafsu, dosa, percabulan dan sebagainya, kecemaran, iri hati, dengki, pembunuhan ya, saudara, kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga ya. Saudara, hal yang berikutnya, saudara, bagaimana kita dimerdekakan dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang berikutnya adalah menyalibkan daging ya. Saudara, di dalam Galatia kembali kita katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ya. Saudara, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Begitu daging saudara dia ingin dituruti, maka kita harus matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Saudara, karena kita tahu apabila kita menurutinya, maka kita menjadi hamba dosa, hamba iblis, hamba daripada hawa nafsu yang berujung pada kematian kekal ya. Saudara, iblis menawarkan kita kenikmatan sesaat ya, tapi berujung pada kematian ya. Saudara, iblis ingin saudara dan saya binasa ya, dengan memakai keinginan daging, membangkitkan keinginan daging dalam dirimu ya, dalam diri saya. Namun kita bisa menang karena ada Roh Kudus dalam hati saudara dan saya, ada firman Tuhan ya di dalam hati kita yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan, agar hidup saudara dan saya menjadi berkat ya. Dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, saudara dan saya dalam milik Yesus yang telah ditebus dengan darahnya, saudara, di kayu salib ya, dikatakan ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya yang menyesatkan ya. Saudara dan saya, biarlah kita menyalibkan daging setiap hari ya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyalibkan ya, pikul salib dan sangkal diri setiap hari, supaya saudara dan saya menang atas dosa dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Maka hasilnya ada damai, sejahtera, sukacita dalam hati saudara ya. Hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan, penuh dengan kebaikan, kemurahan, kesetiaan dan kesabaran, sehingga karakter saudara dan saya diubahkan dari hari ke hari lewat kuasa firman dan Roh Tuhan, sehingga saudara dan saya layak masuk dalam kerajaan surga ya. Inilah firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan
hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup. Tuhan, Tuhan, pakailah hidup. Saudara, Tuhan mau memakai hidup saudara. Tuhan mau menjadikan saudara dan saya jadi berkat di tengah dunia yang berdosa ini. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan biarlah kita boleh taat kepada firman Tuhan, hidup yang dikuasai oleh firman dan roh Tuhan, yang boleh menguasai hidup saudara dan saya, sehingga itu memampukan saudara untuk menang terhadap dosa, dan kita hidup di dalam kebenaran dan kehendak. Sehingga hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama menyelamatkan banyak jiwa, dan kita pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami selalu menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, karena keinginan daging itu mendatangkan maut. Upah dosa itu adalah maut dan kematian. Iblis hanya ingin menyesatkan kami, menarik kami jatuh dalam dosa, yang berakibat kami ya Tuhan kehilangan keselamatan kami. Namun kami mau berbalik Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup dikuasai oleh dosa, tapi kami mau hidup kami dikuasai oleh firman dan roh Tuhan. Sebab kami mau menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan, orang-orang yang hidup dikuasai oleh firman dan roh, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau ada dosa dalam diri kami yang selama ini kami masih dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Tuhan ampuni kami, mampukan kami oleh kuasa firman dan roh-Mu untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari ya Tuhan. Hidup dalam firman-Mu ya Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, sebab hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami jadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami supaya dapat mengatasi pandemi ini dan menjadi endemi ya Tuhan, sehingga ekonomi, roda perekonomian dunia juga terutama bangsa ini boleh kembali berjalan, dan curahkan roh pertobatan bagi bangsa kami khususnya, dan banyak jiwa diselamatkan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara diberkati, saudara share Mesbah Doa pagi ini menjadi berkat bagi yang lainnya. Nama Tuhan dimuliakan. Shalom. Tuhan memberkati.